Oke, pernah nggak sih kalian lihat ada saham yang labanya tiba-tiba meroket lebih dari 100% cuma dalam setahun? Nah, hari ini kita bakal bedah tuntas saham yang persis kayak gitu, PT Fapa Agri, dengan kode saham FAPA. Yuk kita kulik bareng-bareng, apakah ini benar-benar kesempatan emas atau justru ada udang di balik batu? Yap, lonjakan laba 106%. Angka ini jelas langsung bikin kita noleh kan? Tapi, ingat, sebagai investor yang cerdas, tugas kita itu bukan cuma terpukau sama angkanya. Kita harus jadi detektif. Kita harus bertanya, lonjakan ini datangnya dari mana sih? Dan yang lebih penting, apakah ini bisa bertahan? Nah, mari kita mulai investigasinya. Oke, pertama-tama kita perlu kenalan dulu sama perusahaannya. Fap Agri ini sebenarnya bisnisnya apa sih? Sampai bisa bikin kinerja yang sebegitu mengesankannya? Jadi, Fapa ini bukan pemain baru ya. Mereka sudah ada dari tahun 1994. Yang bikin mereka menarik itu model bisnisnya, terintegrasi secara vertikal. Maksudnya gimana? Gampangnya, mereka kuasai semuanya. Dari nanam sawit di kebun, olah di pabrik, sampai jadi produknya. Ini kayak punya resep rahasia yang bikin mereka bisa kontrol biaya dan kualitas dari hulu sampai ke hilir. Efisien banget. Dan kita nggak ngomongin skala kecil di sini. Bayangin lahan mereka itu lebih dari 110.000 hektar. Luas banget. Inilah pabrik raksasa mereka di alam terbuka yang jadi fondasi buat semua angka-angka keren yang akan kita lihat sebentar lagi. Nah, sekarang kita masuk ke jantung pembahasan kita. Mari kita lihat angka-angka yang bikin Fapa jadi bahan omongan banyak orang. Siap-siap ya. 106,6%. Bukan, ini bukan salah ketik. Laba bersih perusahaan ini benar-benar naik lebih dari 2 kali lipat hanya dalam 1 tahun. Pertumbuhan seeksplosif ini, jujur, jarang banget kita temuin. Angka berikutnya, Return on Equity atau ROE di 27,4%. Anggap saja ROE ini rapor untuk manajemennya. Angka setinggi ini artinya apa? Artinya, manajemen Fapa ini jago banget mengubah setiap rupiah modal dari kita, para investor, menjadi keuntungan. Ini salah satu yang terbaik di industrinya loh. Tentu aja, laba yang meroket itu nggak datang dari langit. Ada dasarnya, yaitu penjualan yang juga kencang banget naiknya. Penjualan bersih mereka berhasil tembus 7,58 triliun rupiah, naik 32%. Ini sinyal yang kuat banget kalau produk mereka itu laku keras di pasaran. Coba deh kita lihat tabel ini bareng-bareng. Di sini ceritanya kelihatan jelas. Lihat ya, penjualannya naik 32%, tapi laba kotornya loncat 73%. Dan laba bersihnya, wow, meroket 106%. Ini bukan cuma soal pertumbuhan, ini bukti adanya peningkatan efisiensi yang luar biasa. Pertanyaannya sekarang, apakah pasar sudah menghargai pertumbuhan ini dengan harga yang wajar? Oke, kita udah lihat kinerjanya hebat. Tapi, sebagai mentor investasi, tugas saya adalah ngingetin kalau cerita nggak berhenti di situ. Pertanyaan selanjutnya, dan ini mungkin yang paling penting, adalah, oke, barangnya bagus, tapi harganya berapa? Sepadan nggak? Nah, kita masuk ke bagian valuasi. Disinilah kita akan coba lihat apakah Fapa ini sebuah permata yang harganya masih murah atau sebuah bintang yang harganya sudah terlalu tinggi di langit. Disinilah ceritanya jadi sedikit rumit. Coba lihat perbandingan ini. PE ratio Fapa itu ada di 22,6 kali. Kasarnya, Anda butuh laba sekitar 22 tahun untuk balik modal. Bandingkan sama raksasa kayak Astra Agro atau AALI yang PE-nya cuma 10 kali. PB ratio-nya Fapa juga 6,25 kali. Jauh banget di atas AALI yang bahkan nggak sampai 1. Jelas ya, pasar menghargai Fapa dengan harga premium yang sangat-sangat tinggi. Grafik ini bikin perbedaannya jadi makin mencolok. Anda itu membayar lebih dari 2 kali lipat untuk setiap rupiah laba yang dihasilkan Fapa dibandingkan dengan AALI. Jadi poin krusialnya apa? Pasar menaruh ekspektasi yang super tinggi pada masa depan Fapa. Kenapa pasar mau bayar semahal itu? Jawabannya adalah karena kepercayaan. Pasar percaya Fapa akan terus tumbuh ngebut dan mempertahankan efisiensinya yang luar biasa itu. Nah, sekarang pertanyaannya kembali ke Anda. Apakah Anda setuju dan sepercaya itu dengan ekspektasi pasar? Oke, kinerjanya bagus, valuasinya tinggi. Sekarang waktunya kita pakai kacamata seorang investor yang hati-hati dan mulai mencari tahu di mana letak risikonya. Ingat, investasi yang hebat itu bukan cuma soal cari untung, tapi juga tentang memahami dan mengelola risikonya. Angka jumbo ini adalah nilai transaksi yang bikin kepemilikan keluarga pengendali di Fapa jadi makin kuat. Di satu sisi, ini menunjukkan komitmen jangka panjang mereka. Tapi di sisi lain, ini menciptakan sebuah risiko yang unik yang kita sebut
Free float yang rendah. Gampangnya gini, free float itu jumlah saham yang tersedia untuk kita-kita, para investor retail, untuk diperjualbelikan di pasar. Nah, di FAPA, jumlah ini sedikit banget. Kenapa ini jadi penting buat kita? Mari kita lihat dampaknya. Jadi, kenapa ini penting buat Anda? Pertama, harga sahamnya bisa jadi gampang goyang. Transaksi yang gak seberapa besar aja bisa bikin harganya naik atau turun drastis. Kedua, kalau Anda mau masuk atau keluar dengan dana yang lumayan besar, mungkin akan sulit tanpa menggerakkan harganya. Ini artinya, FAPA lebih cocok untuk Anda yang punya horizon investasi jangka panjang, bukan buat yang suka trading cepat. Selain soal likuiditas, jangan lupakan juga resiko klasik dari bisnis sawit itu sendiri. Harganya sangat bergantung sama harga komoditas global yang naik turun. Lalu ada faktor cuaca ekstrim, kayak El Nino, yang bisa ganggu panen, dan juga potensi perubahan kebijakan ekspor dari pemerintah. Semua ini adalah faktor di luar kendali perusahaan. Oke, kita sudah bedah semuanya, dari kinerja, valuasi, sampai risikonya. Sekarang mari kita rangkum semuanya. Ini bukan lagi soal beli atau jual, tapi tentang menemukan saham yang paling klik dengan gaya investasi dan profil risiko Anda. Jadi, coba deh tanyakan ke diri Anda sendiri. Anda ini tipe investor yang mana? Apakah Anda seorang pencari pertumbuhan yang berani ambil risiko lebih tinggi demi potensi keuntungan yang juga lebih eksplosif? Atau Anda lebih ke tipe pemburu nilai yang suka cari barang bagus harga diskon, yang lebih memprioritaskan stabilitas dan likuiditas? Nggak ada jawaban yang salah di sini. Yang ada hanya yang paling sesuai untuk Anda. Nah, inilah pertanyaan pamungkasnya. Di satu sisi, FAPA menawarkan pertumbuhan yang fantastis dan efisiensi yang sudah terbukti. Tapi di sisi lain, Anda harus membayarnya dengan harga premium dan menerima risiko likuiditas yang unik. Hanya Anda yang bisa memutuskan apakah kombinasi ini adalah peluang yang tepat untuk portofolio investasi Anda. Teruslah belajar, terus lakukan riset, dan berinvestasilah dengan bijak.